Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang di channel Prayoga.id bersama dengan saya Prayoga di sini teman-teman ya. Oke, hari ini kita akan lanjut pada episode ketiga untuk materi trading forex dari nol ya. Nah, materi kali ini adalah siapa saja yang terlibat dalam dunia trading forex. Jadi teman-teman semuanya, buat teman-teman yang mungkin masih awam ya, masih pemula banget ya, kalian lihat gambar chart kayak gini naik turun ya. Kalian lihat gambar naik turun kayak gini, ini bukan cuma sekedar gambar yang bisa ditebak naik atau turun, bukan ya teman-teman. Tapi di balik ini itu ada orang-orang besar, bahkan termasuk pemerintah sebuah negara sekalipun teman-teman, juga mempengaruhi pergerakan harga ini gitu. Yang kayaknya candlenya cuma naik turun ini, ada pemerintah negara, ada para bank-bank nasional maupun bank internasional itu ada di dalamnya. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan bahas tuntas siapa saja pelaku dalam trading forex. Ya, kita akan bahas lengkapnya ada berapa orang ya, berapa pihak ya, bukan orang. Kalau orang ya banyak banget. Berapa pihak nanti kita akan bahas lengkapnya. Oke, tapi sebelum itu ya, sebelum kita lanjut kita simak dulu promo yang satu ini teman-teman. Oke, buat sobat semuanya yang mau trading forex, jangan lupa kalau ada broker yang bernama TMGM, teman-teman. Jadi TMGM adalah salah satu broker forex terbaik yang sudah memiliki beberapa regulasi sekaligus. Dan keunggulan dari broker TMGM adalah transparansinya yang luar biasa, teman-teman. Terbukti dilansir dari financemagnetis.com, reviewer broker terpercaya. Di sana kan setiap 3 bulan itu dilakukan audit secara berkala ya, teman-teman. Dan TMGM ini sudah 12 kali berturut-turut mendapatkan peringkat 3 besar broker dengan deposit klien terbesar di dunia. Artinya apa? Artinya kepercayaan klien terhadap broker TMGM ini sangat tinggi dan banyak trader yang berani menggunakan uang besar di sini ya teman-teman. Selain itu dari WikiFX teman-teman itu juga mendapatkan skor yang sangat tinggi 8,55. Ini juga terbukti banyak pengguna puas dengan layanan yang diberikan oleh broker TMGM ini teman-teman. Nah, untuk informasi selengkapnya teman-teman silahkan cek link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman semuanya, pelaku pasar dalam trading forex. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya, saya pinjam dari seputarforex.net. Ini bagus sekali gambarnya, untuk belajar itu mudah dipahami. Jadi ini adalah market forex yang tadi saya lihatkan ke teman-teman ya, grafiknya naik turun. Market forex ini bergerak karena ada banyak pihak yang melakukan transaksi, termasuk pemerintah. Ya, pemerintah ini bukan cuma Indonesia. Pemerintah di semua negara di dunia yang mereka melakukan ekspor dan impor, mereka melakukan penukaran mata uang dari negara satu ke negara yang lain, juga ikut mempengaruhi daripada harga market forex. Oke. Selain pemerintah, itu ada perbankan. Nah, satu pemerintah ya. Kemudian selain pemerintah itu ada perbankan. Jadi yang namanya bank-bank ya, bank nasional ataupun yang lebih paling berpengaruh adalah bank-bank internasional, bank-bank besar di dunia itu sangat-sangat berpengaruh terhadap market trading forex. Kemudian ada perusahaan, nah perusahaan ekspor impor ataupun perusahaan-perusahaan besar ya yang penjualannya lintas negara, itu kan otomatis dia melakukan penukaran mata uang juga. Makanya di sana akan mempengaruhi market forex. Kemudian ada spekulan. Nah, spekulan ini seperti halnya perusahaan-perusahaan investasi atau seperti George Soros kayak gitu. Atau orang-orang yang memang trading tapi menggunakan uang yang sangat besar. Kemudian pihak kelima ada broker forex dan di bawahnya itu ada kita sebagai trader. Jadi teman-teman semuanya, untuk kita mengakses market ini, kita nggak bisa langsung ke sana. Kecuali uang kita gede banget, kita jadi spekulan, kita langsung trader di liquidity provider, di perbankan bisa. Tapi karena kita sangat receh, kita butuh yang namanya broker. Nah, broker inilah yang menjembatani kita dari proses deposit, mengakses market, kemudian melakukan jual beli, melakukan penarikan uang, mendapatkan informasi, dan lain sebagainya. Kita ke broker dulu, baru ke sini. Karena kita ini kecil banget teman-teman. Ya, kita bukan pemerintah yang melakukan transaksi triliunan, bukan. Kita juga bukan perbankan, kita juga bukan spekulan. Jadi uang kita itu sebenarnya sangat kecil sekali di sini teman-teman. Ya, makanya kita harus sangat
hati-hati gitu. Nah, jadi ini barusan ada pergerakan market ya. Ini tuh bukan cuma dimainin satu orang, bukan cuma dimainin satu bandar, tapi kan ada transaksi gede, entah itu di sebelah mana ya teman-teman ya, entah itu bank mana ya, itu yang berpengaruh ke sini. Memang sih kalau kita diperantarai broker memang harganya bisa beda sedikit tapi nggak jauh-jauh banget juga kok. Gitu ya teman-teman ya. Oke ya, sampai di sini punya gambaran ya. Jadi di balik market kayak gini, USD JPY ya ini mata uangnya USD dan yen Jepang bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun nih dipengaruhi banyak hal. Pemerintah Jepang, pemerintah Amerika, pemerintah negara-negara lain yang berurusan dengan yen Jepang ya, dan juga USD, ekspor impor, termasuk spekulan, orang-orang yang punya aset uang yang jumlahnya mungkin kuadriliun, mereka beli, jual mata uang asing, jual lagi kayak gitu mungkin bisa sedikit menggerakkan market. Kalau kita ya orang-orang yang sangat kecil di market itu nggak bisa menggerakkan sama sekali. Kita hanya bisa memprediksi. Oh ya, harga segini itu polanya gimana? Biasanya para pelaku pasar di harga segini itu ngapain? Itulah yang bisa kita lakukan. Sehingga kita berusaha untuk dapat posisi-posisi bagus. Sehingga pada saat kita beli bisa naik, saat jual harganya turun. Harapannya seperti itu. Oke lah, nanti kalau masalah analisa itu kita bahas belakangan. Tapi yang jelas di bab ini teman-teman, saya kira pesan dari saya tersampaikan ya untuk siapa saja sih yang ada dalam market forex ini. Tersampaikan ya, jelas ya. Ada pemerintah, ada perbankan, ada perusahaan, ada spekulan, ada broker, dan ada kita di sini. Jadi kalau mungkin ya ada di antara teman-teman yang sebelumnya mungkin saking di awamnya itu belum pernah belajar sama sekali dan nebak kalau trading forex itu judi gitu. Trading forex itu cuman naik dan turunnya itu dibikin-bikin gitu. Sekarang jadi tercerahkan ya. Ternyata harga naik dan turun tuh dipengaruhi ekspor impor pemerintah, transaksi pemerintah, transaksi perbankan, perusahaan-perusahaan gede ya. Semacam Samsung, Apple, itu kan penjualannya lintas negara ya, yang pasti ada keluar masuk uang mata uang asing di situ. Belum lagi spekulan yang punya uang yang gede-gede juga. So, buat teman-teman yang ngira kalau trading forex selama ini cuma tebak-tebakan, akhirnya terjawab juga di sini. Gitu. Nah, nanti tuh teman-teman, nanti di bab yang selanjutnya, di episode yang selanjutnya saya ajari nih teman-teman buat milih broker, buat daftar akun gitu sehingga kita bisa ngakses ke sana ya, sehingga kita bisa jual beli di sana. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, sampai di sini saya kira cukup jelas ya untuk para pelaku daripada trading forex kayak gitu. Oke deh, di sini coba deh kita kulik-kulik. Indonesia juga punya bank sentral yaitu Bank Indonesia. Tapi pengaruh Bank Indonesia itu tidak besar ya karena rupiah terhitung jarang dipakai. Jadi yang pengaruhnya besar-besar itu bank-bank sentral di dunia ya teman-teman. Seperti the Fed ya, Federal Reserve ya, Bank Sentral Amerika, Bank of England, Europe Central Bank, Bank Swiss ya, Bank of Japan ya, Reserve Bank of Australia ya, saya nggak bisa bahasa Inggris. Intinya bank-bank besar inilah yang pengaruhnya cukup gede. Kenapa cukup gede? Karena uang mereka gede bro. Uang mereka gede, mereka melakukan transaksi yang gede, yang sangat-sangat berpengaruh pada naik dan turunnya harga di market. Apalagi pada saat kenaikan dan penurunan suku bunga tuh. Nah, itu kan ada beritanya nanti ya teman-teman, nanti kita bahas di bab yang selanjutnya. Misalkan Amerika, the Fed naikin atau penurunin suku bunga, itu kan pengaruhnya gede banget ke market. Kenapa? Karena setiap kenaikan dan penurunan suku bunga itu ada transaksi masuk dan keluar yang cukup gede di situ. Ya, jadi ada ilmunya semuanya teman-teman ya, bukan cuma tebak-tebakan. Nah, kemudian ada bank-bank multinasional yang sangat gede ya, seperti JP Morgan ya, ini juga yang dimaksud dengan liquidity provider ya teman-teman. Jadi broker-broker tuh pada ngelemparnya ke bank-bank gede ini juga gitu. Sebenarnya broker tuh nggak ada ruginya teman-teman, menjadi jembatan antara kita
dan bank gede gitu. Karena mereka juga sudah dapat komisi dari spread dan lain-lain. Nanti kita bahas di masalah broker ya. Kemudian ada perusahaan multinasional komersial. Nah, perusahaan-perusahaan yang bergerak sudah melakukan ekspor impor ke berbagai negara otomatis akan mempengaruhi daripada pergerakan mata uang sebuah negara kayak gitu. Kemudian ada spekulan. Nah, spekulan sini biasanya ada perusahaan swasta yang bergerak di bidang finansial ya. Biasanya perusahaan yang bergerak di bidang investasi kayak gitu. Ya, mereka memang cukup gede uangnya sehingga ya bisa berpengaruh cukup gede juga. Kemudian ada broker forex. Ya, broker itu ya nanti perusahaan-perusahaan yang menjembatani kita untuk bisa mengakses ke market. Nah, itu tadi adalah beberapa pihak yang berperan dalam trading forex. Sampai di sini paham ya? Sampai terbentuklah. Nah, yang harganya naik dan turun. Itu semuanya entah itu dari bank gedenya, dari spekulannya, ataupun dari retail. Cuman kalau dari retail itu pengaruhnya kecil sekali, teman-teman. Ya, kecil sekali kalau retail itu. Retail itu ya kita-kita ini. Pengaruhnya kecil sekali. Ya, dari negara-negara ya. Misalkan mata uang USD JPY ya. Ini kayaknya sering naik ya. Naik terus ya karena banyak faktor ya di mana kondisi ekonomi di Jepang itu lagi kurang baik ya teman-teman. Dari 2021 itu USD-nya terus menguat ya, yen Jepangnya terus tertekan kayak gitu. Itu semuanya ada penyebabnya ya, entah itu dari perbankan, dari ekspor impornya, dari pelaku pasarnya ya, kemudian dari spekulannya. Itu semuanya berperan membentuk harga ini teman-teman, kayak gitu ya. Kalau untuk market yang sangat kecil, contohnya adalah kripto. Ya, kalau kripto sih masih bisa di ini teman-teman. Masih bisa dimanipulasi. Kripto itu masih bisa dimanipulasi. Karena kecil teman-teman. Shiba mana? SIB ya. Coba deh. Karena kecil gitu, market cap-nya itu kecil. Contoh Shiba Inu. Nah, ini kalau orang-orang mau memanipulasi itu sangat mudah. Dengan uang katakanlah 1 kuadriliun ya jelas bisa naik tinggi. Dibeli dikit-dikit terus dibeli ya. Yang jual nggak banyak dibeli dikit-dikit itu dibuat naik cepat itu bisa. Itu kripto. Berbeda kalau euro USD. Bayangin aja yang megang USD di dunia ini seberapa banyak gitu. Jadi kalau kita bicara manipulasi market, sebenarnya kripto market cap kecil itu sangat mudah. Kalau di forex itu sebenarnya sangat sulit untuk manipulasi harga ya. Nanti kita juga akan belajar lagi. Oke deh, di bab ketiga ini teman-teman paham dulu ini ya, siapa saja yang terlibat dalam dunia trading forex. Ini saja dulu kita kunci, dan kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tanyakan aja di kolom komentar untuk khusus pembahasan ini. Dan nanti kita akan jumpa lagi untuk di episode selanjutnya tentang kelebihan dan kekurangan trading forex ya.